Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Semoga sehat ya, bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang teknologi ramah lingkungan. Kompetensi dasarnya yaitu kalian menganalisis proses dan produk teknologi ramah lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan dan menyajikan karya tentang proses dan produk teknologi sederhana yang ramah lingkungan. Bagian apa saja yang akan kalian pelajari? Yaitu tentang pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan, kemudian aplikasi teknologi ramah lingkungan, serta perilaku hemat energi dalam keseharian. Kalian juga akan mempelajari tentang teknologi yang tidak ramah lingkungan. Apa itu pengertian dari teknologi ramah lingkungan atau eco-friendly teknologi atau yang sering dikenal dengan green technology? Merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Dengan kata lain, teknologi ramah lingkungan merupakan salah satu bentuk upaya pemeliharaan lingkungan dari masalah pencemaran lingkungan. Bagaimana aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang energi? Penggunaan biofuel, penggunaan biogas, sel surya, hydropower, ocean power, wind power, geothermal, fuel cell, dan hydrogen power. Di bidang transportasi ada kendaraan hidrogen, mobil surya, mobil listrik. Kemudian di bidang lingkungan, biopori, fitoremediasi, cost potting toilet, dan water purification. Kalau di bidang industri, biopulping dan biobag. Bahan bakar dari teknologi ramah lingkungan di bidang energi yaitu penggunaan bahan bakar dari tumbuhan yang dikenal dengan biofuel. Artinya apa? Jenis bahan bakar alternatif yang berasal dari bahan-bahan organik. Ada dua jenis biofuel yaitu dalam bentuk etanol dan biodiesel. Yang kedua dalam bidang energi yaitu biogas. Apa itu biogas? Merupakan jenis bahan bakar alternatif yang saat ini sudah banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga di Indonesia. Biogas diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, yaitu bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Kemudian penggunaan pada sel surya. Apa itu sel surya? Mengubah energi matahari menjadi energi listrik dengan penggunaan fotovoltaik atau PV cell dan pembangkit tenaga listrik tenaga air adalah teknik menghasilkan energi listrik dengan menggunakan air yang berpindah atau bergerak. Ocean power adalah metode untuk menghasilkan energi listrik yang menggunakan energi pasang surut air laut dan ombak, seperti gambar yang ada di slide di bawah ini. Teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi yaitu dalam penggunaan kendaraan hidrogen. Kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar penggerak mesin. Mobil surya menggunakan mobil yang menggunakan energi utamanya berasal dari sinar matahari. Mobil listrik merupakan mobil yang lebih didorong oleh salah satu atau lebih motor listrik, menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau alat penyimpanan energi yang lain. Teknologi ramah lingkungan dalam bidang lingkungan seperti yang Ibu bilang tadi, biopori. Apa itu biopori? Merupakan teknik untuk membuat wilayah resapan air hujan. Kemudian ada tadi yang Ibu bilangkan tadi anak-anak, fitoremediasi. Apa sih itu fitoremediasi? Merupakan
penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan atau menghancurkan bahan pencemar baik senyawa organik maupun anorganik. Toilet pengompos tadi merupakan toilet kering yang menggunakan proses aerob untuk menghancurkan atau mendekomposisi feses yang dihasilkan manusia. Kemudian ada pemurnian air, merupakan suatu proses penghilangan zat-zat kimia, kontaminasi biologis, partikel-partikel padat, dan gas-gas dari air yang terkontaminasi atau kotor. Kalau teknologi ramah lingkungan bidang industri, yaitu biopulping. Seperti tadi Ibu bilangkan, adalah apa itu biopulping? Teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Bagaimana perilaku hemat energi dalam keseharian? Itu bisa kita lakukan dengan memudayakan bersepeda atau jalan kaki untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, mematikan kendaraan jika tidak digunakan. Menggunakan pompa air listrik dalam sekali waktu untuk memenuhi bak mandi dan tempat penampungan air. Menggunakan air secukupnya saat mandi atau mencuci. Mematikan lampu jika tidak diperlukan, membuat jadwal mencuci dan menyetrika pakaian secara teratur, menghindari kemacetan. Kemacetan membuat kendaraan membuang bahan bakar secara percuma. Kemudian memilih peralatan rumah tangga yang hemat energi, serta menggunakan kertas seefisien mungkin. Oleh sebab itu beralihlah kita kepada sumber energi alternatif. Banyak cara lagi anak-anak untuk perilaku hemat energi dalam kehidupan sehari-hari, seperti menanam pohon dan tanaman di sekitar pekarangan rumah kita, menggunakan transportasi umum, kemudian kita harus beralih kepada sumber energi alternatif untuk menjaga lingkungan kita. Bagaimana dampak teknologi yang tidak ramah lingkungan dan dampaknya? Teknologi pengolahan minyak bumi, teknologi yang berhubungan dengan pengolahan dan penggunaan batu bara. Ini merupakan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Pengolahan minyak bumi. Minyak bumi merupakan komoditas yang sangat penting karena memiliki banyak manfaat. Minyak bumi dapat diolah untuk digunakan sebagai bahan baku aspal, pelumas, nafta, solar, minyak tanah, aftur, bensin, dan LPG. Nah, anak-anak, untuk memperkaya hasanah kalian, maka ibu akan memberikan tugas. Ada 3 tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, bagaimana teknik pemurnian air secara sederhana. Kemudian buatlah skema alatnya dan beri penjelasan ya anak-anak. Yang kedua, jelaskan proses penyulingan minyak bumi dan apa dampak negatif dari eksploitasi minyak bumi. Yang ketiga, yaitu jelaskan mengapa pengolahan batu bara termasuk teknologi yang tidak ramah lingkungan. Demikian anak-anak ya, Ibu harapkan di pertemuan berikutnya kalian sudah mengumpulkan tugas yang Ibu berikan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.